Kementerian Pertahanan menyatakan Muhammad Rifki Rinaldi Gunawan, calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan memenuhi syarat sebelum mengikuti latihan dasar kemiliteran. Namun pada 25 Juni lalu, Rifki mengalami sesak napas, sempat mendapat penanganan awal dan dirujuk ke rumah sakit. Meski menjalani perawatan intensif di ICU, Rifki meninggal dunia 26 Juni 2026. Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita dan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk pengantaran jenazah dan pemenuhan hak peserta. Menyusul kejadian ini, Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional melakukan evaluasi total terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, mencakup penguatan seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis, peningkatan pengawasan tenaga kesehatan dan penyempurnaan prosedur penanganan medis selama pendidikan. Rifki merupakan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih keempat yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Teman-teman, saat ini musim libur sekolah, tentu banyak aktivitas dilaksanakan oleh anak-anak ya, putra-putri kita, dan sebagai orang tua tentu ada hal-hal yang perlu dicermati selain persiapan untuk semester berikutnya atau mungkin jenjang pendidikan berikutnya. Ada hal yang mungkin sebagian dari kita merasa ini hal yang tabu untuk diperbincangkan, tapi ternyata ini hal yang sangat mendesak ya, penting kita juga untuk kupas bersama tentang orientasi seksual pada anak. Nah, saat yang tepat saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Lili Mudyati Koiriah, MPSI, psikolog IHC Rumah Sakit Tulungrejo Pare, Kediri. Apa kabar Mbak Lili? Alhamdulillah baik. Mas Hilman gimana kabarnya? Ya, kabar baik. Lama nggak jumpa juga ya Mbak Lili. Iya. Nah Mbak Lili, ini tema yang tentu sedang relate ya kondisi saat ini tentang orientasi seksual. Ini malah makan dibilang berbeda ya pada anak. Tapi sebelum jauh tentang perbedaan itu, mungkin bisa disampaikan Mbak Lili ya tentang apa sebenarnya orientasi seksual itu, Mbak. Oke, jadi orientasi seksual itu adalah ketertarikan seseorang untuk kemudian memiliki hubungan secara romantis, emosional, atau secara lebih jauh seksual dengan orang lain. Yeah. Nah, bentuknya macam-macam nih, Mas Hilman. Ada yang heteroseksual yang mungkin pada umumnya yaitu dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan dan sebagainya. Tapi mulai akhir-akhir ini juga mulai banyak dikenal ada orientasi seksual yang berbeda. Nah, saya bilang berbeda karena mungkin belum cukup banyak dikenal ya. Jadi ada orientasi seksual homoseksual, ada lesbian dan gay, yaitu suka dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Kemudian ada biseksual, yaitu tertarik pada dua gender yang berbeda. Kemudian ada panseksual, yaitu ketertarikan pada manusia aja, nggak menentukan dia laki-laki, perempuan, nggak melihat itu. Kemudian ada aseksual yang akhirnya menetapkan dirinya tidak memiliki ketertarikan seksual pada siapapun. Oh, ada ya? Ada. Tapi cukup jarang memang, tetapi ada. Jadi menjadi isu yang kayaknya akhir-akhir ini jadi mulai perlu untuk seharusnya dibicarakan dengan terbuka ya, antara orang tua dan anak. Kemudian pada kasus yang ternyata orang tua tidak bisa membersamai dengan cukup baik, diajak ke profesional. Karena kebingungan pada orientasi seksual ini pada anak-anak, pada remaja akan memicu banyak sekali kompleksitas masalah psikologis lain. Karena dia bingung, dia khawatir dapat stigma, dia tidak memahami dirinya, tentu stresnya jadi tinggi, cemasnya jadi tinggi. Dan ketika merasa kemudian tidak bersama dengan orang lain, bisa ada rasa ketidakberhargaan dan sebagainya. Yang ini jadinya sangat beresiko. Pada APA namanya American Psychological Association yang menentukan tentang gangguan psikologis, LGBT itu tidak termasuk gangguan. Oh ya? Betul. Jadi karena ini orientasi seksual yang dianggap sifatnya bawaan sebetulnya. Tetapi tidak dipungkiri bahwa orientasi seksual yang mungkin berkembangnya tidak lancar, tidak tepat, tidak tervalidasi dengan baik, tidak didampingi dengan cukup baik, itulah yang memicu banyak sekali masalah psikologis lain yang utamanya adalah penyimpangan seksual. Gitu. Jadi itu yang perlu hati-hati. Jadi bukan untuk ketika anak mulai kebingungan, wah dosa nih, nggak boleh nih, gini kalau gini. Bukan itu, malah kita cari tahu dulu apakah anak sudah paham betul
Apakah betul ini orientasi seksual yang berbeda atau jangan-jangan ada kesalahpahaman terkait kedekatan emosional kayak gitu. Karena pada banyak situasi ternyata begitu digali nggak pengen tuh menjalin hubungan, tapi dia nyaman. Nah itu kan yang perlu kita bimbing ya sebagai orang dewasa, bahwa anak-anak ini mungkin menempatkan dirinya dalam situasi yang belum tepat kayak gitu. Nah, tentu juga bisa disampaikan Mbak Lili background kemudian tertarik untuk membahas hal ini nih mungkin berdasarkan pengalaman yang dijumpai selama ini Mbak Lili. Betul, jadi agak concern sebetulnya ketika akhir-akhir ini kok banyak menemui klien-klien dalam ruang konseling yang usianya masih muda sekali, belum masuk dewasa loh, masih menjadi Remaja. belasan remaja yang mengalami kebingungan ini. Ada yang didampingi orang tuanya, tapi orang tua pun bingung karena seperti yang tadi awal Mas Hilman sampaikan, isu ini masih sangat tabu. Padahal kan bukan isu yang sebetulnya kita langsung cap keliru harusnya gitu, perlu didalami dulu. Nah, ada yang datangnya sendirian dengan penuh kebingungan itu. Begitu saya cross check juga dengan psikolog lain, mesti yang masih dari area Kediri juga, apakah menemui hal yang serupa? Jawabannya juga iya. Jadi kan betapa perlunya untuk orang tua ini tahu bahwa pendampingan orientasi seksual itu bukan hal yang tabu loh, bukan hal yang nggak boleh dibicarakan loh, bukan hal yang memalukan loh. Justru kalau kehilangan momen ini untuk mendampingi anak, nah itu yang bisa jadi masalah di kemudian hari. Begitu Mas Hilman. Nah, kalau bicara tentang orientasi seksual, apa faktor yang berpengaruh terhadap orientasi ini Mbak Lili? Secara konsensus ilmiah sebetulnya belum ditetapkan nih bahwa ada faktor tunggal yang menentukan tuh, nggak bisa bilang gitu. Tetapi dapat disepakati bahwa faktor biologis itu sangat penting. Ketika dalam kandungan, hormon si bayi ini sudah terbentuk. Nah, hormon, kromosom dan sebagainya yang kemudian nantinya membentuk jenis kelaminnya, membentuk pemahaman gendernya, itu kan terpengaruh dari itu juga. Kita nggak bisa lepas dari bagaimana komposisi badan kita ya Mas Hilman ya. Itu sudah jadi faktor juga, tapi bukan faktor mutlak. Kemudian faktor lingkungan, bagaimana sih peran figur orang tuanya? Apakah figur laki-laki figur ayahnya berperan sebagai menjalankan peran-peran sosial sebagai laki-laki atau tidak? Sebaliknya figur ibunya menjalankan peran-peran sosial sebagai perempuan atau tidak? Kan dia akan melihat contohnya. Dan yang juga sangat besar pengaruh adalah pengalaman traumatis di masa lalu. Misalkan anak ini mengalami pelecehan di masa kecil, ada kekhawatiran sehingga untuk selanjutnya untuk berinteraksi dengan pelaku kekerasannya itu dia jadi khawatir. Misal yang melecehkan itu adalah laki-laki, si korban ini perempuan, dia jadi sangat takut secara general, melakukan generalisasi semua laki-laki itu mungkin jahat gitu. Dia tumbuh besar dalam eksplorasi seksual saat masa pubertas, jadi menghindari laki-laki. Otomatis pengalaman dia akhirnya kedekatan emosional hanya dapat dari teman perempuan, yang akhirnya dia akan tumbuh dalam persepsi bahwa dirinya tertarik pada perempuan. Nah ini yang sering terjadi. Tetapi yang perlu dicatat, tidak semua korban pelecehan seksual akhirnya menjadi homoseksual, enggak. Ada banyak faktornya, mungkin penanggulangannya, intervensinya setelah kejadian itu cukup baik sehingga tidak terjadi generalisasi tadi gitu. Jadi ada yang seperti itu. Saya pun pernah menemui kasus yang seperti itu. Tetapi ketika kemudian dicari tahu, karena masih usia remaja ya, masih dalam pencarian identitas diri, ketika dicari tahu apakah betul ketertarikannya itu sampai ke arah seksual, apakah betul ingin menjalin hubungan dan sebagainya, mungkin tidak sampai ke situ, tapi dia dapat validasi, dapat kedekatan emosional, dapat apresiasi dan sebagainya itu dari teman sebaya perempuannya, yang tidak dia dapat dari figur-figur laki-laki di hidupnya. Jadi nggak terbentuk ketertarikan dengan laki-laki seperti itu. Nah, Mbak Lili, pada usia berapa anak-anak bisa dipahamkan dengan permasalahan seperti ini, Mbak? Sebetulnya pendidikan seksual tuh harus dimulai dari sedini mungkin. Sebelum usia 3 tahun masih pendidikan dasar, mengenal organ tubuh. Saat bermain, ini kan mulai persiapan mau preschool ya. Kalau usia 3 tahun tuh nanti 4 tahun ada yang udah masuk PAUD dan sebagainya. Dia harus belajar, boleh nggak dipegang temannya, boleh nggak dicium, kalau cium bagaimana, boleh nggak peluk, boleh nggak pegangan tangan tuh sejauh apa yang
boleh dan tidak boleh itu harus diajarkan sejak dini. Karena pernah juga nih ketemu kasus Mas Hilman, orang tua yang terkaget-kaget karena anaknya cerita bahwa alat kelaminnya dipegang oleh temannya. Anak TK nih. Masih TK? Masih TK. Nah, entah dalam artian kejadian itu karena anak ini tidak mengerti, bermain aja kepegang atau bagaimana. Tapi ketika anaknya bercerita tadi aku dipegang oleh temanku di sini. Nah, ibunya kan kebingungan bagaimana menjelaskan. Padahal boleh banget kita menjelaskan. Mulai ada pengenalan organ tubuh dan jenis kelamin ini beda ya. Jadi jenis kelamin itu dibentuk sama organ tubuh kita. Jadi alat kelamin laki-laki dan perempuan berbeda, fungsional tubuh laki-laki dan perempuan berbeda. Itu yang dikenalkan dulu di usia ini. Nanti udah masuk usia 5 tahun, 6 tahun, jadi lebih gedean sedikit, kita mulai mengenalkan identitas gender. Dengan badan yang seperti ini bentuknya, ada gender yang namanya begini loh. Nah, fungsinya begini, dikenalkan laki-laki tidak memakai rok misalkan dalam norma sosial kita ya Mas ya, laki-laki tidak memakai kerudung dan sebagainya, itu identitas gender. Berbeda dengan bawaan fisik yang kita lahir jenis kelamin tadi. Ini yang mulai dikenalkan di usia itu. Laki-laki dan perempuan berbeda, akhirnya mulai ada pembagian bermain. Misal dia boleh nih dengan ngerangkul dan sebagainya teman laki-laki, boleh pegang bagian dada teman laki-laki, misalkan kesentuh nggak apa-apa, tapi teman perempuan nggak boleh di usia ini sudah. Jadi ada beda laki-laki dan perempuan, secara gender berbeda, secara peran berbeda. Kalau bermain dengan anak perempuan nggak boleh banting-banting karena secara fisik berbeda. Itu kan berkaitan dengan gender juga. Itu yang mulai dikenalkan. Kemudian masuk awal pubertas baru mulai kenal orientasi seksual. Untuk laki-laki lebih lambat 9 sampai 10 tahun, untuk perempuan lebih awal 8 tahun 7 tahun tuh boleh mulai dikenalkan. Ada yang namanya orientasi seksual ini loh. Nah, ada namanya ini, gini-gini. Kalau misalkan adik mulai ada nih kok rasa suka dengan temannya, boleh cerita ke mama, boleh cerita ke papa. Begitu dulu, awal itu dulu. Jadi dia mulai mengenal hubungan yang baik sesama manusia tuh bagaimana. Kemudian berkembangnya menjadi hubungan romantis bagaimana gitu. Bukan kita menolak anak kecil nggak boleh suka, enggak ya. Itu secara alamiah muncul loh ketika anak mengalami masa pubertas. Rasa tertarik itu memang secara manusiawi ada gitu. Bukan kita melarang, bukan kita mengecilkan rasa itu, tetapi kita bimbing. Rasa sukanya sebatas berteman dengan baik, sebatas mengerjakan belajar bersama, misalkan mengerjakan PR bersama, tidak untuk yang lain gitu. Ya, baik teman-teman, Anda bisa langsung berinteraksi dengan Mbak Lili Putriati, psikolog dari IHJ Rumah Sakit Tertolong Rejo Pare Kediri. Kita mengupas tentang deteksi dini orientasi seksual berbeda pada anak. Bu Vandana di Sanan Kulon Blitar punya anak laki-laki usia 12 tahun. Beberapa tahun terakhir terlihat anaknya lebih feminim dan menyukai benda maupun warna yang identik dengan anak perempuan. Apakah berpotensi memiliki penyimpangan orientasi seksual? Bagaimana treatment untuk anak laki-lakinya? Pak Muntolib di Kepanjen Kidul Blitar, jika punya anak remaja yang memiliki orientasi seksual menyimpang dan anak tersebut sudah mengakui atau jujur, hal apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua? Baik, yang pertama ada Bu Vandana yang ada di Blitar. Silakan Mbak Lili. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Vandana ya. Anak laki-laki 13 tahun lebih menyukai hal-hal feminim, apakah berpotensi mengalami orientasi seksual berbeda? Nah, mungkin aku kenalkan dulu ada yang namanya gender ya. Mas Hilman ya, identitas gender itu pemahaman internal seseorang tentang dirinya. Kalau kita jenis kelamin tadi bawaan, laki-laki perempuan, pemahaman dirinya tuh bisa berbeda-beda. Kayak ada orang yang meyakini dirinya di dalam deep down dirinya tuh sesuai dengan jenis kelaminnya, ada yang tidak. Makanya mungkin jadi banyak terkenal istilah transgender. Yang akhirnya sekarang karena ada istilah itu, banyak jadi kesalahpahaman terkait klasifikasi feminim maskulin. Berbeda, bukan gender feminim dan maskulin. Saya meyakini dalam diri kita selalu punya sisi maskulin dan feminim. Setiap manusia ada yang lebih dominan feminimnya, ada yang lebih dominan maskulinnya, dan tidak masalah sama sekali ketika seorang anak laki-laki lebih menyukai hal yang feminim. Contoh, banyak sekali chef laki-laki. Padahal memasak secara normal, memasak itu fungsi sosial siapa, peran sosial siapa? Perempuan kan, Mas. Nah, tidak masalah.
selama hal itu sebatas dari ketertarikan terhadap hobi hal-hal yang dia jalani. Kebalikannya, anak perempuan banyak loh yang sekarang misalkan suka otomotif dan sebagainya. Nah, itu tidak kemudian berarti menjadi patokan bahwa anak itu mengalami orientasi seksual yang berbeda. Ya. Jadi yang bisa Bu Vandana lakukan adalah memastikan apakah peran gender yang diyakini oleh anak itu sesuai atau enggak, itu dulu. Maksudnya ketika dia menyukai hal-hal feminim itu, apakah secara mendalam dia meyakini dirinya perempuan atau tidak, itu dulu. Yang kedua, apakah sudah sampai kesukaannya terhadap hal feminim itu sampai ke cross dresser, jadi suka baju-baju perempuan atau apa, itu yang menjadi tanda. Kalau enggak, jadi sebetulnya nggak masalah, boleh loh, dan didukung pun nggak masalah ketika si kesukaannya atau hobinya itu adalah hal-hal yang bermanfaat, sama sekali nggak masalah menyukai hal-hal feminim. Tapi kita cek lebih mendalamnya seperti itu. Kemudian dari teman-temannya, apakah dia lebih nyaman bermainnya dengan teman-teman jadi lawan jenis, misal teman-temannya perempuan semua atau gimana, atau ketertarikannya dia mulai suka dengan laki-laki atau perempuan. Kalau sudah mulai bahasanya, aduh suka banget anak itu ganteng atau apa, karena ini anaknya laki-laki ya Bu Vandana tadi. Betul. Nah itu bisa jadi patokan untuk kemudian dicek, diidentifikasi lebih lanjut. Tapi kalau hanya dari sebatas suka hal-hal feminim, tertarik sama hal feminim, lebih halus pembawaannya, anaknya lebih sensitif, mungkin lebih kalem, nggak jadi menjadi patokan. Kayak kita bisa bilang anak yang tomboy belum tentu jadi lesbian gitu loh. Jadi tidak menjadi patokan ya. Tapi Bu Vandana boleh mendekatkan diri dengan anak, ciptakan obrolan yang terbuka buat mengidentifikasi hal-hal lain tadi. Apakah ketertarikannya itu sebatas dari hobi tentang hal-hal itu, tentang karakter dirinya, atau sampai sudah identitas gendernya pun lebih feminim. Nah, cara pendekatannya ngobrol biasa ya. Ngobrol biasa. Ya tidak kalau tiba-tiba mendadak ya langsung kamu meyakini dirimu laki-laki nggak gitu juga. Obrolin dulu, suka dia lagi suka kamu apa suka nih, apa, gitu. Kenapa kok suka itu. Menurut adik nih, kalau misalkan harusnya ada patokan nggak sih yang suka ini hanya laki-laki atau perempuan. Kita bisa dari situ dulu. Peran sosialnya di pemahaman anak bagaimana. Mungkin anak ini melihatnya, ya sebetulnya nggak apa-apa loh mas, yang suka masak nih contoh ya, laki-laki juga banyak kok yang jadi chef, karena aku suka masak tuh karena ketika makan begini. Oh jadi pure tentang ketertarikan terhadap aktivitas itu. Atau warna pink gitu ya. Kalau Biasanya warna kan sekarang cewek ya. sebetulnya tidak lagi pembagian gender ya mas ya. Kalau anak sekarang lebih memahaminya sepertinya tidak terbagi gitu, karena dari pergeseran idola yang dilihat. Idola-idola anak zaman sekarang mulai sudah terbuka terhadap pilihan warna dan sebagainya. Jadi itu nggak lagi pink adalah perempuan, pink nggak boleh dipakai laki-laki, itu sudah bergeser. Tidak di generasi anak-anak sekarang. Jadi nggak bisa jadi patokan. Tetapi kalau sudah sampai ke yang lebih dalam lagi, misalkan bajunya spesifik memang suka baju-baju perempuan dan sebagainya. Nah ini yang menjadi sign atau tanda yang perlu untuk dicari lebih mendalam, seperti itu. Itu Bu Vandana ya. Semoga menjawab ya Bu ya. Nanti bisa juga datang ke HBA ini. Iya monggo, silahkan untuk konsultasi dengan anaknya juga boleh diajak. Ya, ada Pak Muntolib yang tanya tentang remaja memiliki orientasi seksual menyimpang Sudah sudah terbuka. mengakui jujur ya. Nah ini yang menurut aku sangat perlu dicari tahu ya Pak Muntolib ya, menurut saya adalah pemahaman dia terkait orientasi seksual sudah benar atau belum, itu tadi. Karena yang saya temui ini banyak orang tua yang khawatir anak saya mengaku ini Mbak, begitu dicari tahu ternyata pemahamannya agak berbeda. Jadi perlu sangat-sangat dicari tahu apakah anak betul sudah memahami apa itu orientasi seksual dan meyakini memang dia begitu. Katakan iya nih. Pendampingannya yang perlu. Menurutku orientasi seksual itu sifatnya tidak bisa dipaksa. Ada beberapa orang yang minta diterapi anaknya biar sembuh gitu. Nggak bisa seperti itu. Tidak bisa kita paksakan untuk berubah tiba-tiba. Tetapi orientasi seksual itu bisa mengalami fluiditas namanya, Mas Hilman. Ada pergeseran Cair seiring ya? waktu. Iya, jadi fleksibel. Fleksibel. Tetapi tentu dengan pendampingan yang tepat, bukan dipaksa. Karena sudah jelas ditemui dalam penelitian, terapi konversi atau terapi yang dipaksakan untuk mengubah orientasi seksual individu itu hanya menyakiti
berperan yang negatif. Nah, pendamping yang penting apa sih kepada anaknya Pak Muntolik ini? Jangan sampai kemudian ketika tidak ada pendampingan dia merasa ditolak, dia tidak merasa tidak diterima, merasa berbeda tadi, kemudian orang tua tidak mendampingi atau malah ngejudge gitu ya, bisa berkembang menjadi penyimpangan seksual. Oh. Jadi kita bedakan, orientasi seksual itu tidak termasuk gangguan kalau dalam diagnosis psikologis. Yeah. Tetapi penyimpangan seksual yang mengikuti ketika hal ini tidak berkembang dengan baik, itu yang kemudian lebih mengkhawatirkan. Misalkan dia jadi kenal dengan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, yang iming-imingnya adalah memahami dia dan sebagainya, kemudian mengenalkan pada perilaku seksual yang tidak terlindungi, itu lebih beresiko, HIV/AIDS dan sebagainya. Dia tidak paham batasan tentang perilaku seksual, terus iya aja menerima perlakuan apapun, itu banyak sekali terjadi. Apalagi banyak grup komunitas juga di media sosial ya. Iya, pendekatannya memang selalu lewat media sosial. Iya. Jadi yang perlu hati-hati adalah itu, didampingi, dicek apa yang dilihat anak, sediakan ruang yang aman bagi anak, intinya seperti itu. Bahwa dia boleh menceritakan itu, dia boleh menanyakan setiap kebingungannya, dia boleh mengeksplorasi hal apapun, rasa ingin tahunya bersama dengan orang tua, dan ketika orang tua tidak punya jawaban, itu ke arah profesional, memang perlu bantuan profesional. Jadi itu yang perlu sekali untuk pendampingan. Yang berbahaya adalah penyimpangan seksualnya ketika kemudian sudah terbentuk sebagai efek karena anak ini tidak memiliki ruang aman dalam mengeksplor orientasi seksualnya. Ya, teman-teman, kita masih bersama Public Interaktif Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pari. Ada Mbak Lili Putuyati Korea, MPSI, psikolog IAC Rumah Sakit Tulungrejo Pari. Kita mengupas tentang deteksi dini orientasi seksual berbeda pada anak. Nah, Anda bisa berinteraksi dengan Mbak Lili ya, manfaatkan 0811 345 4000. Bu Lisa di Blitar punya anak laki-laki usia 2 tahun. Bagaimana mencegah penyimpangan orientasi seksual pada anak? Apakah benar jika ibu berdandan di depan anak laki-laki bisa memberi pengaruh pada orientasi seksualnya kelak? Mbak Gita di Rejoso Nganjuk, anak laki-laki usia 5 tahun lebih suka main boneka dan masak-masakan daripada mobil-mobilan. Apakah itu bisa menjadi tanda orientasi seksual yang berbeda? Ya. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Ada Ibu Lisa ya di Blitar. Silakan Mbak Lili. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Ibu Lisa. Ibu Lisa, anak laki-laki usianya 2 tahun. Betul. Bagaimana mendeteksi dini? Belum bisa dideteksi ya orientasi seksualnya usia 2 tahun. Karena usia ini adalah masanya dari mama papa mengenalkan organ tubuh dulu. Jadi boleh sekarang mencari banyak edukasi di internet tentang kenali anggota tubuhku dalam bentuk lagu dan sebagainya. Jadi masuk ke lagu anak-anak. Tapi kita cek dulu ya, apakah isinya sesuai atau enggak. Karena kadang-kadang kalau lagunya misal bahasa Inggris kurang sesuai sama budaya kita misalkan. Jadi kita cek dulu. Nah, apakah ibu berdandan di depan anak berpengaruh? Jawabannya tidak. Peran gender belum terbentuk di usia ini. Jadi nggak apa-apa. Maksudnya mungkin kita kenalkan kenapa ibu berdandan, karena agar rapi, menghargai dengan orang yang kita temui, lebih dibentuk ke situ loh. Bukan dandan itu adalah tugas perempuan dan anak itu diajari dandan, kan nggak begitu ya. Jadi Bu, misalkan anak bertanya karena usia 2 tahun banyak penasaran nih, kenapa mama pakai lipstik, kenapa mama pakai bedak dan sebagainya, mungkin pertanyaan itu. Karena ini namanya berdandan, menampilkan diri yang baik, nanti menghargai orang yang ketemu dengan kita loh nak. Tapi kalau adik mau berdandan adalah pilih bajunya yang rapi. Kita kenalkan itu boleh sedikit-sedikit. Sambil tugas utamanya adalah pengenalan tentang organ tubuh. Apakah bisa dideteksi orientasi seksual yang berbeda dari sedini? Mungkin belum, karena belum ada usia bermain, pilih pengenalan gendernya belum. Temen tuh kalau di usia ini laki-laki perempuan sama, teman semua. Belum terpisah. Teman laki-laki, teman perempuan belum. Nah, di pertanyaan kedua dari Ibu Gita. Ibu Gita. Nah, ini mulai dikenalkan tentang peran gender. Yang main boneka tadi. Main boneka, main masak. Ini sebetulnya menurut saya adalah keputusan pola asuh orang tuanya. Untuk bagaimana tentang aktivitas-aktivitas ini apakah dipisahkan betul soal gender ketika dikenalkan pada anak. Contoh, di rumah yang masak apakah hanya mamahnya atau ayah boleh ikut membantu memasak. Nah, itu kan sambil dia melihat peran figur bagaimana pola asuh ini membentuk juga loh. Apakah kemudian nanti nggak boleh anak laki-laki masuk dapur
Artinya kalau masuk dapur berbeda. Nah itu juga nggak tepat sebetulnya menurut saya. Tapi ketika tadi eksplorasinya adalah sekedar memasak, itu adalah survival hidup. Adalah skill untuk kita bisa hidup, memasak. Jadi boleh kenal. Jadi dia main masak-masakan, sangat nggak apa-apa. Nah ketika menyukai boneka, apa yang dia suka dari boneka itu, kita bisa lo tanya, kenapa sukanya main ini, kenapa nggak suka main ini. Kadang-kadang bukan soal bermainnya, apa mungkin karena ketika dia main mobil-mobilan dengan temannya sempat berantem, jadi rebutan, jadi nggak suka Nah kita eksplorasi dulu, tidak bisa langsung menentukan bahwa anak sukanya main yang bukan mainan pada norma sosial yang sesuai, itu berarti menyimpang. Kita nggak boleh langsung matuk seperti itu. Karena kan patokan main boneka hanya untuk perempuan, main mobil itu untuk laki-laki, yang membentuk kan masyarakat ya, Hasilman society, bukan secara langsung mempengaruhi bagaimana dia memandang dirinya. Lebih dalam lagi yang mempengaruhi itu, kayak bagaimana peran orang tuanya, bagaimana kemudian orang tua menjelaskan peran-peran itu yang lebih penting. Karena di anak usia 5 tahun mulai mengenal peran gender itu tadi. Jadi boleh, misalkan ayah biarpun laki-laki membantu ibu memasak boleh loh. Karena ini tugas bersama, memasak itu adalah kebutuhan untuk hidup, skill hidup, begitu juga nggak masalah. Nah Mbak Lili, apa benar anak laki-laki itu cenderung dekat dengan ibu, demikian pula sebaliknya anak perempuan cenderung dekat dengan ayah? Ini pandangan psikologis yang ada satu aliran psikologis yang psikoanalisis namanya, itu ada bahwa memang ada kedekatan secara emosional dengan cross jenis kelaminnya, misalkan ibu dengan anak, tetapi pada pendapat lain tidak ada efek. Misalkan kehadiran itu yang lebih penting. Jadi ketika anaknya secara naluri yang lebih hadir dalam keluarga itu adalah ibunya, ya akan lebih dekat dengan ibu. Yang lebih hadir adalah ayahnya, ya akan dekat dengan ayah. Dan itu tidak sama sekali tidak mempengaruhi orientasi seksualnya ketika pengenalan identitas gendernya tetap sesuai dan sebagainya. Misalkan identitas gender itu kayak gini Mas, memasak itu tidak genderisasi. Boleh kok laki-laki belajar memasak, boleh. Mencuci piring boleh. Tetapi memakai daster tidak boleh. Misalkan seperti itu. Membersihkan rumah bukan hanya tugas perempuan, boleh. Jadi misalkan anak laki-laki tahu ayahnya membantu, peran-peran itu yang kemudian dijelaskan. Tetapi tetap ada beda antara ayah dan ibu. Dalam hal apa? Yang sama dengan ayah ketika anaknya laki-laki, ayah dan adik itu sama, nggak boleh nanti dengan perempuan begini. Itu yang kemudian dikenalkan pada usia 5 tahun ini. Jadi menurut saya jauh lebih penting mengenalkan itu dibandingkan kita terlalu fokus sama mainan anaknya boleh dan nggak boleh itu gitu. Jadi lebih baik diarahkan ke yang lebih terkait dengan hal-hal sehari-hari dibanding kalau dia suka mainan masak-masakan dilarang, suka mainan ini dilarang. Itu nanti menimbulkan, khawatirnya terlalu strict tanpa penjelasan seperti itu justru menimbulkan banyak tanda tanya besar kepada anak ya. Kenapa aku tidak diizinkan? Jadi nggak hanya sekedar melarang ya, ada penjelasannya. Misalkan boleh nih main sama ini gini, tapi adik ini sama, misalnya punya kakak nih, sama dengan kakak ini atau kakak ini, ya kayak gitu-gitu kita boleh jelaskan. Kenapa kemudian boneka lebih banyak perempuan dan sebagainya. Tapi kalau tertariknya karena suka, karena nyaman, menurut aku tidak kemudian langsung diambil juga ya. Usia 5 tahun kan baru mengenal. Jadi mungkin nanti seiring dia dengan semakin mengenal akan mulai lepas tuh bonekanya dan sebagainya. Jadi tidak harus langsung jadi patokan ini berarti penyimpangan, enggak ya, ngoten. Karena usia sudah masuk PAUD TK ini Mbak ya. PAUD TK, ini penting. Jadi dia bisa membedakan teman laki-laki dan teman perempuan. Jadi memang perlu dikenalkan seperti itu. Ya. Teman-teman, Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pari Kediri, kita membahas tentang deteksi dini orientasi seksual berbeda pada anak. Teman-teman bisa terus gabung ya bersama Mbak Lili Pundoyati, psikolog MSI IAJ Rumah Sakit Tulungarejo Pari. Ya, kita manfaatkan teman-teman suasana weekend sekarang ya. Sekali lagi apalagi di masa libur sekolah, tentu terima kasih teman-teman yang sudah memberikan atensi, karena ternyata dari banyak teman yang sudah bergabung ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan ya kaitannya dengan orientasi seksual, kemudian pengenalan gender dan juga pengenalan termasuk jenis kelamin ya. Bahkan dilakukan sejak dini usia balita sampai di usia-usia
remaja. Kalau Mbak Lili cermati, selain orang tua ya, bagaimana peran sekolah ya, para pengajar, para guru untuk pengenalan seperti ini, orientasi seksual ini, Mbak? Kayaknya ada beberapa hal yang mungkin berpengaruh. Misalkan ada pemisahan yang secara ketat terkait laki-laki dan perempuan. Contoh pada sekolah yang sistemnya asrama, sistem seperti pondok pesantren itu justru bisa beresiko memunculkan kesalahpahaman terkait orientasi seksual. Karena ketika dia masa eksplorasi di remaja ini, yang dia temui adalah teman-teman sesama jenisnya, Mas ya. Ketika ada dikelompokkan gitu ya. Akhirnya ada kebingungan pada anak-anak ini yang apakah ketertarikannya betul, karena dia jadinya membandingkan nih, misalkan, loh tapi aku kalau lagi pulang, lagi di rumah, lagi nggak di asrama gitu katakan ya, ketemu perempuan kok biasa aja. Ya berbeda pengalamannya. Ketika dia eksplor setiap hari, dapat keintiman, dapat kedekatan emosional itu dengan teman yang sama, sesama laki-laki atau sesama perempuan, yang ini kemudian beresiko menyebabkan tadi kesalahpahaman atau kebingungan anak. Jadi ketika orang tua menemui itu, atau guru atau pengasuh yang menemui itu, boleh segera untuk dilakukan pendampingan. Kalau di sekolah ada pendampingan misalkan dari BK atau dari psikolog sekolah dan sebagainya, sangat bagus. Tapi katakan nggak ada, terbuka aja untuk mendampingi. Jangan sampai ada judgmental duluan bahwa anak ini wah negatif banget atau begini, salah nih, dijauhi, dikucilkan. Nah itu yang sangat-sangat beresiko jadi kompleks. Kalau di penyakit fisik kita kenal namanya komplikasi. Dalam psikologis, gangguan psikologis itu ada namanya komorbid. Jadi dia bisa satu gangguan komorbidnya banyak. Nah, kan jangan sampai menimbulkan masalah seperti itu ya. Jadi apakah sekolah berpengaruh? Iya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu, atau ketika ada stigma tertentu yang dibangun. Mungkin bukan berpengaruh ke orientasi seksualnya, tetapi saya khawatir berpengaruh kepada gangguan psikologis lain ketika si anak ini mungkin sedang eksplorasi dan mengalami kebingungan. Jadi eksplorasi itu kadang-kadang ketika nggak punya ruang aman ya Mas ya, dia di sosial media, betapa banyak informasi nggak tepat di media sosial yang dia baca, dia identifikasi ke dirinya, dia internalisasi bahwa dia begitu, terus akhirnya dia menutup diri. Karena merasa kalau orang tahu aku akan dijudge, aku akan dikucilkan dan sebagainya, ya semakin sangat tidak sehat. Jadi ciptakan ruang aman. Ketika mungkin ada anak-anak yang kebingungan, anak kok kayaknya deketnya nggak wajar nih dengan temennya, jangan langsung dilakukan evaluasi negatif. Coba didalami dulu bentuk kenyamanan dia itu seperti apa, ketertarikannya seperti apa, atau dia nyaman karena itu teman satu-satunya yang menerima dia, jangan-jangan. Hal yang seperti itu yang perlu didampingi oleh guru. Dan nanti ketika ada ranah-ranah yang sudah tidak bisa dijangkau oleh guru dan sekolah, itu yang kemudian disampaikan kepada orang tua. Jadi saya harap sih semua figur dewasa dalam anak ini, orang tua, sekolah, keluarga lain, bekerja sama untuk kemudian mengoptimalkan perkembangan dirinya. Ya. Baik, sekarang saya beri kesempatan kembali ya ke teman-teman gatekeeper. Email. Pak Rizky Ardana, truk mogok di perempatan Jelakombo Jombang, Jalan Gatot Subroto, ada 2 trafikon dipasang. Terlihat satu mobil truk warna hijau mogok. Kini sudah WA Ibda M. Sutris Kanit Turjawali Polres Jombang, sudah direspon anggota menuju lokasi. Pak Anas, sampai di depan Puskesmas Kandangan Kediri, ada mobil L300 muat sayuran atau kubis, patah as belakang kiri. Lebih hati-hati dan juga waspada ketika melintas. Dari email sekarang ke Ayu. Pak Suganda di Mulyor Jongantang, mulai usia berapa sebaiknya anak laki-laki dan perempuan dipisahkan dalam pergaulannya? Misal anak laki-laki biar tidak terlalu banyak bermain dengan anak perempuan. Bu Maya menemukan anaknya sering mencari informasi tentang identitas gender dan orientasi seksual di internet. Bu Maya khawatir anaknya terpengaruh. Bagaimana cara orang tua melakukan pendekatan yang sehat dan edukatif? Baik, untuk Pak Suganda yang ada di Ngantang Malang, silakan Mbak Lili. Oke, Pak Suganda, ini sebetulnya berkaitan dengan yang baru saja kita bahas ya, Mas ya. Kalau ada pemisahan total justru beresiko, tidak baik. Tetapi pemisahannya itu menurut saya perlu dengan ada penjelasannya. Jadi bukan pemisahan yang sama sekali tidak boleh bertemu, bergaul atau berinteraksi dengan perempuan, tidak seperti itu. Yang sehat adalah
ada batasan yang diajari. Batasan ini adalah bagian dari pendidikan seksual sebetulnya. Masih TK, batasan yang diajari adalah boleh ke kamar mandi dengan siapa saja. Ketika anak laki-laki, ayah boleh enggak, om boleh enggak, kakek boleh enggak, tetangga boleh enggak. Kita harus ngasih batasan itu. Biarpun sesama laki-laki kan enggak boleh ke kamar mandi dibantuin pipis dengan tetangganya. Itu yang diajarkan. Seiring dewasa dia diajarkan kemudian peran gendernya. Pak Sugana nanya mulai usia berapa dipisahkan. Saya ralat ya, dipisahkan kurang tepat. Dibedakan tentang peran-perannya. Itu di usia 5-6 tahun sudah bisa mulai dari yang sederhana. Laki-laki dan perempuan secara peran bagaimana berbedanya, dicontohkan dengan figur laki-laki dan perempuan dalam hidup anak, ayah dan ibu, kakek dan nenek, om dan tante, gitu. Jadi itu perlindungan kita. Batasannya seperti apa? Boleh nggak peluk-peluk dengan dekat teman perempuan? Nggak boleh. Teman sesama laki-laki boleh nggak peluknya? Peluk santai, rangkul nggak apa-apa. Peluk yang peluk banget mungkin nggak boleh. Nah itu yang kita ajarkan, bukan dilarang total berinteraksi dengan perempuan ya. Jadi dia tidak mengenal dong, karena pada usia nanti ketika sudah masuk pubertas ya 9 tahun, 10 tahun, ketertarikan itu sangat lazim, sangat manusiawi. Dari situ kita ajarkan lagi, kalau suka boleh nggak tiba-tiba cium teman yang dia suka, kan nggak boleh. Itu yang kita ajarkan. Sukanya dalam bentuk apa? Oh mengagumi. Ternyata yang disukai pinter banget pelajaran matematika yo. Baik Kamu sekali. mau nggak pengen pinter juga? Biar dia dimotivasi untuk belajar hal itu. Bukan nggak boleh suka, nggak boleh ini, nggak boleh temenan. Nah ini akan menimbulkan kebingungan tadi. Ketika mulai perkembangan pubertasnya datang, hormonnya bergejolak, yang dia kenal laki-laki semua adalah anaknya laki-laki. Gimana tuh? Agak susah. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan yang kita pilih, keputusan-keputusan dalam pola asuh kita kemudian jadi bumerang di kemudian hari. Itu yang perlu ya dipahami. Misalkan ini karena alasan agama gitu ya Mas Hilman ya. Ya batasannya yang diajarkan. Gak boleh bersentuhan karena wudunya batal. Kalau laki-laki dan perempuan boleh itu diajarkan, sangat boleh. Itu tadi yang batasan gender yang kita ajarkan pada anak-anak. Kemudian Bu Maya, anaknya mulai mencari tahu identitas gender. Anaknya kemungkinan besar pada usia mulai awal pubertas nih sepertinya ya. Menurut saya ketika anak situ mulai mencari tahu, itu adalah hal yang bagus ketika berarti dia mungkin nggak yang aneh-aneh masangin, nggak apa namanya ya, cocok-cocokan. Ada nih cocok logi ya, namanya cocok logi. Ada tipe-tipe orang yang suka cocok logi. Kata temanku yang ini, dia begini-begini, aku kayak gitu. Nah ini agak mengkhawatirkan ya anak seperti ini. Kalau anaknya Bu Maya karena mau mencari tahu, menurutku berarti sudah ada rasa ingin tahu yang bagus tuh. Yang kita eksplor adalah pendampingannya. Didampingi ya. Dia baca apa nih? Kemudian kita boleh loh buka sesi tanya jawab ringan, diskusi yang aman. Wah tadi adek baca ini menurutmu gimana? Kalau dari yang kamu rasain sendiri gimana tuh? Setuju atau enggak? Kita bisa cari tahu dari itu. Apa yang dipikirin pas baca itu? Apa yang dipikirin pas lihat video itu dan sebagainya. Jadi kita bisa coba kenali apakah berbeda. Ketika menjadi cara deteksi adalah saat ada penolakan identitas. Mah, aku itu nggak setuju ketika perempuan itu harus begini. Harusnya misalkan begini nih. Nah itu yang peran gender laki-laki yang lebih dia maknai sebagai dirinya. Nah itu yang berarti kita mulai cari tahu lebih mendalam apakah betul ada orientasi seksual yang berbeda. Ketika dia hanya mencari tahu, ya mungkin sudah mulai hormonnya bergejolak, ketertarikannya sudah mulai muncul, menandakan perkembangan psikologis yang sehat justru. Gitu sih Mas. Jadi yang dilakukan adalah bangun ruang aman, komunikasi yang terbuka, jadi anak boleh menanyakan semua rasa ingin tahunya. Dan orang tua tidak harus menjadi orang yang serba tahu. Kalau kita agak bingung nih, agak berbeda dulu dalam perkembangan remaja kita nggak ada istilah-istilah ini. Aduh mama kayaknya belum tahu nih, ibu kayaknya belum tahu nih, nanti ibu cari tahu dulu ya. Kita bahas lagi besok boleh nggak pas libur sekolah, misalkan begitu. Kita bahas nanti hari Minggu ya, Dek ya, nanti gitu. Adik kita bicarakan lagi. Itu jadi ruang yang aman. Dan katakan tiba-tiba dia merasa kok kayaknya aku bukan perempuan jadi dalam diriku. Bukan langsung diruk ya atau apa enggak ya, tetapi coba dikenali apa yang membuat dia begitu. Jangan-jangan ada hal-hal yang dilewatkan oleh orang tua yang ternyata terjadi. Mungkin bullying atau apa yang kemudian dia jadi menolak identitas itu sangat-sangat mungkin terjadi. Ya.
Teman-teman, mudah-mudahan banyak insight yang kita dapatkan dalam kesempatan kali ini, dan ya sebagai pesan penutup ada yang ingin disampaikan Mbak Lili, silakan. Yang pasti hal yang tidak umum atau tidak dikenal dalam masyarakat itu menakutkan. Saya sangat mengerti itu, Mas Hilman. Sehingga ketika kemudian kita melihat atau menemukan perkembangan yang berbeda pada anak tuh betapa khawatirnya, takutnya, cemasnya, itu sangat-sangat bisa dipahami. Tetapi perlu sebagai orang tua untuk tetap menjaga level emosi dalam tahap yang stabil. Jadi jangan sampai keluar labeling-labeling yang kemudian akan menyakiti anak dan menutup ruang-ruang terbuka itu. Jadi ada kebingungan, ada ketakutan, cukup sampaikan pada anak, nggak apa-apa, kita lewati ini bareng, kita cari tahu bareng. Mama ada buat mendampingi kamu, papa ada untuk mendampingi kamu. Jadi kita akan sama-sama mencari tahu. Biar anak itu tidak takut, biar anak itu tidak menilai dirinya juga dengan negatif. Ini preventif awal untuk kemudian jangan sampai ada gangguan-gangguan psikologis lain yang beresiko muncul pada anak tersebut. Itu aja sih, Mas Hilman. Ya. Baik Mbak Lili, kita jumpa lagi kesempatan mendatang ya. Terima kasih Mas Hilman. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung dalam Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pari Kediri. Siang ini bersama Mbak Lili Putriati, MPSI Psikolog IAC Rumah Sakit Tulungarejo Pari Kediri. Kita jumpa lagi ya di kesempatan mendatang.